saya tuh kenapa ya lemah sekali dalam bidang grammar gitu, dalam bidang structure gitu. Bagi saya tuh sangat sulit dan saya pernah gagal dalam melakukan presentasi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Jumpa kembali di channel saya, Eti Dialova. Setelah cukup lama ya, hampir setahun saya vakum untuk tidak membuat video. Dan pada kesempatan kali ini saya datang dengan mengucap rasa puji syukur karena saya sudah pada Desember lalu saya baru saja melaksanakan wisuda dari program strata pertama saya di jurusan Sastra Inggris minat bidang penerjemah. Dan dengan kali ini juga merupakan request dari teman-teman semuanya, baik melalui WhatsApp, mau Instagram, komen di channel YouTube maupun di Messenger, yang rekan-rekan meminta Mbak Eti sharing-sharing dong bagaimana menjalani perkuliahan di Universitas Terbuka Taiwan, khususnya sastra Inggris gitu, karena teman-teman ingin mengetahui lebih dalam bagaimana lika-liku perjuangan menjadi mahasiswa sastra Inggris minat bidang penerjemah yang lulus nanti menyandang gelar sarjana sastra. Tahun 2016 saya masuk ke Universitas Terbuka Taiwan, yaitu salah satu universitas bekerja sama dengan yang kerjasama antara KDI dan PPI Taiwan untuk menjembatani rekan-rekan pekerja migran yang ingin melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Dan di Universitas Terbuka Taiwan sendiri ada 3 jurusan, yaitu satu, sastra Inggris minat bidang penerjemah dengan gelar sarjana sastra. Lalu yang kedua, program manajemen bisnis dengan gelar sarjana manajemen. Dan yang ketiga adalah program ilmu komunikasi. Nah, jika lulus menyandang gelar sarjana komunikasi. Saya kuliah, saya tuh sudah mendalami dunia literasi gitu. Dan saat itu saya sempat galau juga sih mau milih ilmu komunikasi atau sastra Inggris kan, karena kalau biasanya orang yang suka menulis itu kan terjunnya ke jurusan ilmu komunikasi untuk menjadi jurnalis atau penulis lepas lainnya gitu. Tapi saya sendiri tuh orangnya tuh suka mencari gitu, saya searching di Google gitu, jadi kayak oke, kalau sastra Inggris minat penerjemah itu opsinya ke sini gitu, linknya ke sini, and then ilmu komunikasi itu linknya ke sini. Dan tidak lupa juga saya itu sharing dengan guru menulis saya, beliau Bapak yang Jumari gitu. Dan saya mengatakan saya ingin melanjutkan kuliah di UT Taiwan, tapi saya bingung mau masuk jurusan yang mana gitu. Dan beliau merekomendasikan bahwa sebaiknya Mbak Eti masuk sastra Inggris minat penerjemah kalau memang hati Mbak Eti tuh niat di bidang tersebut gitu. Dan ya udah resmi kan ya jadi mahasiswa di situ. Tapi saat semester awal, semester 1 itu saya inget banget, itu kami mendapat tugas presentasi dari dosen kami. Maaf Pak Devri, saya sebut nama Bapak di sini. Beliau tuh dosen di semester pertama kami ya. Dan beliau menugaskan kami untuk melakukan presentasi, dan presentasi saya gagal, teman-teman, gagal. Jadi ketika saya sedang mempresentasikan itu saya tidak berlanjut karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan saat di depan gitu. Dan itu kayak apa ya, membuat saya tuh ya sempat down juga gitu, sempat shock gitu ketika itu. Dan at that time saya berpikir, do I choose the wrong major gitu? Apakah saya salah mengambil jurusan gitu? Why I did not take the ilmu komunikasi gitu? Kenapa saya tidak mengambil ilmu komunikasi yang memang sudah saya pahami gitu, seluk-beluknya tentang menulis, tentang liputan, tentang artikel segala macam. Tapi karena kan sudah jalan ya, ibarat pepatah mengatakan udah mandi, udah basah gitu. Jadi dan tidak ada pilihan lain bagi saya ketika saya sudah masuk ke dalam satu bidang, maka saya harus berjuang di dalam bidang tersebut. Down ya, sempet down banget gitu karena memang gagal presentasi. Dan
At that time semester 2 dan semester 3 saya inget banget dengan guru reading saya yaitu Mr. Andi Napitupulu. Thank you very much sir, you are give me support and then make me stand up and continue my study until I graduate and I got bachelor degree gitu. Jadi saya tuh sharing sama beliau gitu, sir, saya tuh kenapa ya lemah sekali dalam bidang grammar gitu, dalam bidang structure gitu. Bagi saya tuh sangat sulit dan saya pernah gagal dalam melakukan presentasi, dan beliau tuh bijak banget gitu mengatakan bahwa namanya juga kita itu orang Indonesia mbak, kita bukan native speaker aja kadang tuh masih salah untuk pelafasan grammar, bahkan dalam language, dalam conversation per hari-hari mereka tuh tidak menggunakan grammar. Jadi Mbak Eti tuh harus tetap semangat gitu. Justru di saat Mbak Eti tidak menguasai satu bidang, maka disitulah Mbak Eti di push gitu, kayak ini sebuah tantangan buat saya untuk terus menggali dan menundukkan rasa ketidakpercayaan diri saya, rasa ketakutan saya untuk menjadi sebuah achieve gitu, kayak sebuah prestasi yang saya dapatkan seperti itu. Dan sejak semester 3 dan 4 itu saya udah mulai rajin, mulai dan finally yes I did it, I can and follow up gitu. Setiap ada presentasi di semester 2, 3 dan 4 gitu, saya selalu maju dan ya successful gitu. Dan saya benar-benar terima kasih buat dosen-dosen saya yang benar-benar merangkul saya saat itu di mana saya sedang dalam keadaan terpuruk dan ketidakpercayaan diri. Mengambil satu jurusan itu lebih dari kenali dulu value diri kita, kenali dulu siapa dari kita. Jadi apa yang kita hobi, apa yang kita sukai ya hobi, dan apa passion kita, dan itu adalah jurusan yang akan kita ambil gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada kata salah jurusan gitu kalau memang kita memang sudah masuk di situ, karena saya percaya tidak ada ilmu yang nyampah gitu ya. Yang namanya ilmu tuh pasti akan bermanfaat gitu, karena seperti yang saya alami, saya menekuni dunia menulis, saya masuk sastra Inggris minat bidang penerjemah, merambah jadi beririsan dengan bahasa Inggris, sehingga saya lebih memiliki kepercayaan diri ketika saya tampil di luar untuk bicara. Dihadapi saat menekuni sastra Inggris minat bidang penerjemah itu kepercayaan diri ya, karena kita kan bangsa Indonesia gitu, dan dalam keseharian kita tuh tentu tidak menggunakan bahasa Inggris, dan terkadang timbul rasa tidak percaya diri untuk berucap, terutama dalam kelas gitu, takut salah, takut nggak bener pelafasannya, atau takut grammarnya salah gitu. Dan itu yang mewajibkan kita untuk menantang agar kita tuh lebih berani gitu, lebih effort, lebih pressure-nya lebih tinggi lagi untuk kita mempush agar ketakutan itu hilang. Kalau saya pribadi, ketika saya mau mandi gitu, saya sering berdiri di cermin kamar mandi gitu, dan kita ngomong bahasa Inggris gitu. Ya kita ya kayak orang kayak agak gimana gitu sih tapi itu cara saya untuk melatih kepercayaan diri saya dan melatih lidah saya untuk berkata gitu di dalam kelas ataupun ketika di luar saat libur ketemu dengan native speaker gitu. Karena kan memang bidang jurnalistik yang saya tekuni, saya sering beririsan dengan rekan-rekan yang mau masuk jurusan sastra Inggris minat bidang penerjemah. Tidak perlu takut, misalnya aku nggak bisa bahasa Inggris nih, atau aku tuh grammarnya masih lemah nih, atau aku tuh sebenarnya nggak suka nulis gitu. Tapi ya kalau ikuti kata hati teman-teman semuanya, jika memang teman-teman berminat ya nggak apa-apa masuk gitu, karena terbiasa karena terpaksa ya saya juga terbiasa karena terpaksa. Jadi awalnya terpaksa, hanya saya terbiasa dan menjadikan sesuatu itu yang istimewa seperti itu. Semangat ya teman-teman. Dan pembukaannya nanti, pembukaan pendaftaran Universitas Terbuka Taiwan itu akan dibuka pada Desember dan Januari. Jadi infonya akan di launching di official Universitas Terbuka Taiwan bulan November. Jadi persiapkan teman-teman ya. Kaliku aku menempuh pendidikan di Universitas Terbuka Taiwan jurusan sastra Inggris, dan semoga info ini bermanfaat dan
info apa lagi yang ingin teman-teman dapatkan dari saya, silahkan request di kolom komentar. Saya akan baca, baik dalam bidang kuliah, dalam bidang mendapatkan beasiswa prestasi, karena kemarin saya lulus dengan mendapatkan beasiswa prestasi ya, dan membacakan puisi saat acara wisuda gitu. Dan bisa juga dengan sharing-sharing tentang ya bagaimana kiat kuliah, bekerja dan berkarya. Teman-teman bisa request, nanti insya Allah akan saya buatkan videonya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu yang bisa membagikan informasi juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pak dan Ibu, terima kasih kuucapkan atas pengorbananmu yang tiada terkira. Kasih sayangmu takkan pernah lekang sepanjang masa. Tanpamu aku tak ada. Tanpamu aku bukan apa-apa. Berkat doa darimu semua menjadi indah. Perjuangan melimpah berkah.